Sudah siap? Belum. Sudah. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya. Yuk, silakan ketua dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil qur'ani imama rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut surat Fatihah. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang nggak hadir siapa? Selina. Rahma Aulia. Jania izin ya. Syifa Larasati. Sofiatul Maida. Fitria Meratus. Sirin Olivia. Ibnu Khairul Laki. Nah, kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita bahas apa? Pengertian Al-Quran dan hadis. Ada yang masih ingat apa itu pengertian Al-Quran secara bahasa? dan bacaan. Ayo, ajak tangan. Di tangan yang bisa. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Bacaan. Apa? Bacaan. Kalau secara istilah, Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Berarti masih ingat ya. Terus yang selanjutnya pengertian hadis kayak apa? Baru atau peristiwa. Secara istilah, Segala sikap, perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang apa kemarin boleh disampaikan? Apa? Fungsi Al-Quran dan hadis. Kenapa toh kok kita hidup di dunia itu memerlukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Ada yang mau baca nggak di depan? Ayo, siapa yang mau baca? Menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Ayo, jaga tangan. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mau? Ayo, silakan dulu. Ini dibaca ya. Makin sehat ini. Didengarkan ya teman-temannya. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi pengertian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Nama beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhaddisin al-hadis menemukan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya maupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahansut di Gua Hira maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.
Paham nggak apa yang dibaca? Paham. Apa? Jadi yang akan kita bahas pertama sebelum fungsi Al-Quran dan hadis, kita akan membahas tentang kedudukan hadis. Jadi hadis itu memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Jadi pedoman kita hidup itu kan ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ya kan? Nah, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebutan lain dari hadis itu sunnah, misalnya kayak sunnah puasa Senin Kamis. Terus apalagi contohnya sunnah? Salat sunnah hajat, terus salat sunnah duha, salat sunnah tahajud. Nah, kayak gitu. Jadi hadis itu adalah sumber hukum yang kedua. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Nah, kemarin kan udah dibahas hadis itu ada 3. Masih ingat nggak? Apa aja? Coba dibuka catatannya. Dibuka. Apa? Hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takfiri. Ada berapa? 3. Udah lupa ya, berarti nggak baca di rumah. Oke, lanjut aja langsung ke fungsi Al-Quran dan hadis. Ditulis ya. Apa langsung ke tugas? Langsung ke tugas. Oke, jadi nanti kalian buat peta konsep. Nah, silahkan kalian buat peta konsep seperti ini. Ini judulnya ya. Nanti ini kotak seperti ini. Kemudian kalian sebutkan apa saja fungsi-fungsi Al-Quran. Seperti ini. Ini yang pertama, ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran.
Nah, dibuat sama seperti ini ya. Ada 4 poin. Ayo langsung saja ya dibuat. Ibu tinggal sebentar. Nah, yang pertama itu kalian mencari tentang fungsi Al-Quran secara umum ya. Berarti umum itu luas, yang luas. Kemudian fungsi apa? Hadis terhadap Al-Quran. Jadi masing-masing ada 4 poin. Juga nanti mengisi pertanyaan dulu. Tak betul sama pertanyaan. Langsung aku jawab secara umum. Asal pilih ya. Bang tadi Ada yang kesulitan? Ini dua kita ide ini sama ini 1, 2, 3, 4.
Ini aku sampai 5 menit aja sama kita. Sudah ada yang selesai? Belum. Kalau udah kan hebat berarti. Ambil tisu apa? Dan nanti setelah selesai kita adakan permainan ya. Terakhir ayat ya. Sudah selesai. Sekali ini. Kita. Aku nggak tak habis. Maksudnya cuma kita nggak habis. Kan kamu kan selesai. Cuma perlu nggak habis sampai. Oh, sudah bangun. Parah itu ya kita semua. Mungkin ada terus nggak mau kan?
Kalau sudah selesai semuanya, kita siap-siap permainan ya. Permainannya Dan aku beda. Itu gak lulus, tidak ini. ada yang request lagu apa? Lagu sholawat apa? Lagu kemerdekaan? Apa lagu anak-anak? Lagu anak-anak. Asik. Tapi video ya. Pasti kalau Pakai laptop aja kalau gitu ya. Nyanyi sendiri apa pakai ini musik? musik. Jadi nanti permainannya itu stick berjalan. Nah, ini kan ada spidol. Nanti diputar. Setelah apa musiknya ini berhenti. Kalau berhenti di salah satu kalian, nah itu yang maju mempresentasikan. Siap? Siap. Sudah selesai toh? Udah. Pada penyanyi. Kalau yang nggak bisa dikasih hukuman apa enggak? Kasih. Nggak usah. Nggak usah. Kecuali aku. Kasih kecuali aku. Kasih deh kecuali aku juga. Nyanyi deh loh. Nyanyi aja. Aku 17 Agustus apa enggak? Oh. Belajar itu kan lempar bola tepuk tangan. Tantangan. Nggak usah dilempar. Melon. Sip. Sudah selesai loh semuanya? Sudah. Oke, berarti dimulai permainannya sambil nyanyi lagu 17 Agustus. Hafal nggak lagunya? Insyaallah. Tas dulu coba. Tas dulu. Ayo sambil muter ininya. Tas dulu ya ini ya. Oh iya. Nanti Rafki balik sini aja ya, nggak usah diantar ke sini. Balik sini, balik ke Sofi, gitu. Nanti Mbak Fitri balik ke Rahma. Oke. Oke, siap? Ayo dimulai.
Nggak usah pegang. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka. Stop, ini kan masih nyoba. Berarti kayak gitu ya. Oke, diulangi lagi. Ini sekarang nih. Yang sekarang serius, nggak main. Terus satu. Ya. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Tepuk tangan. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Cepat. Merdeka dan merdeka. Selamat pagi. Siapa yang dapat? Ora, ayo maju. Baca ya. Yang pertama, fungsi Al-Quran secara umum. Kalau lengkap dua-duanya dapat nilai 100. Kalau cuma satu berarti setengahnya. Ya. Yang keras dibaca. Pertama, Fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama sebagai dikasih poin 1 apa, 2 apa gitu. 1. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. 3. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. 4. Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang kedua, Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Memerinci ayat Al-Quran yang global. 3. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. betul. Sebentar dulu. Dikasih aplaus semuanya. Betul kan? Oke. Ini adiknya. Lanjut. Nggak tegang kan sekarang? Nggak kan coba kita lanjut ke sampai ya, langsung dimulai ke situ. Bentar dimulai. Ganti lagu apa tetap? Ganti. Apa? Kan biasa sih lupa. Aduh, Aku lupa. Bulan besok. dan saya apa? Ya, yuk lanjut. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Terlahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Selama raya bersih hingga kebahagiaan. Ayo lagi nyanyi lagi loh. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Stop. Ayo. Kalian dapat maju.
Sama ya. Fungsi Al-Quran secara umum. 1. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. 3. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. 4. Sebagai pengontrol dan pengorasi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Merinci ayat Al-Quran yang global. 3. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Oke, terus semua kan? Belum. Hadiahnya belum deh. Oh, Mbak Fitri. Oke, Mbak Homi. Oke, kayak buatannya 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Lanjut atau udah? Dah. Enggak, 1. Oke, nanti Ibu yang jelaskan selanjutnya. Tadi kan udah dibacakan sama Rahma dan Sarah tentang fungsi Al-Quran secara umum. Apa sih fungsi Al-Quran secara umum itu? Nah, ini ada 4 ya secara garis besarnya, secara globalnya. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Jadi Al-Quran itu adalah sumber apa tadi? Ayo. Yang utama. Kemudian yang kedua apa? Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan yang ketiga itu sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Coba kita bayangin kalau nggak ada Al-Quran, kira-kira hidup kita itu gimana? Kita nggak punya petunjuk kayak apa jalan yang apa di lalu lintas itu, kalau nggak ada petunjuk jalannya, nah itu kan pasti kita tersesat. Misalnya di sana ada jurang, terus nggak ada pelangnya yang apa menerangkan bahwa di situ adalah jurang, terus kita terobos, pasti kita seperti itu. Kemudian yang keempat, fungsi dari Al-Quran secara umum adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, seperti kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa toh? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Beneran Isa? Beneran? Ayo, siapa? Rafki, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil. Isa. Kok ragu-ragu jawabnya? Aduh ini. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi siapa? Musa apa? Musa apa Daud? Ayo siapa yang benar? Udah lupa? Ya Allah, Zabur itu kepada Nabi Daud. Jangan salah ya, nanti ketukar-tukar. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Betul. Harus dihafal ya Allah. Jangan sampai ketukar. Lanjut tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi adalah sumber hukum Islam yang utama, yang pertama sendiri ya. Kalau hadis itu adalah sumber hukum Islam yang
kedua setelah Al-Quran. Fungsinya, apa sih fungsinya terhadap Al-Quran? Jadi hadis itu mempunyai fungsi yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi misalnya Al-Quran menerangkan hukum apa ya yang masih global, belum jelas gitu. Terus hadis itu mengukuhkan gitu. Jadi kayak saling menguatkan gitu ya. Kemudian memerinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi masing-masing ada 4 poin. Oke. Sampai sini ada yang belum paham? Sudah jelas? Sudah. Al-Quran tadi apa sih? Apa artinya? Secara bahasa artinya baca. Bacaan. Itu pelajarannya kemarin ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu kasih tugas ya buat di rumah. Oke, ditulis soalnya. Empat soal saja, nanti dikerjakan. Ayo ditulis soalnya. Ini dikerjakan di rumah ya. Oke. Yang pertama, jelaskan cara memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sudah. Yang kedua, bagaimana cara memfungsikan hadis sebagai pedoman hidup manusia? Sudah. Yang ketiga, tunjukkan bagaimana cara memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat, bagaimana gambaran cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Jadi ada berapa soal? 4. Ada poin. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi apa sih tauhid rububiyah itu? Apa sih tauhid uluhiyah? Tauhid itu apa sih? Ada yang tahu? Apa? Belum tahu ya? Oke, kita pelajari pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa dipelajari materi yang barusan tadi dibahas, yaitu tentang apa? Tauhid. Apa ini di belakang? Fungsi Al-Quran secara umum. Kemudian yang kedua tentang Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jangan lupa dibaca dan pelajari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran yang kedua ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya langsung saja ya. Kita berdoa.
Ayo ketua, kita akan dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu cukupkan sampai di sini. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba Sirin, pengertian Al-Quran secara bahasa apa? Baca. Bentar. Ayo, sini. Rahman, pengertian hadis secara bahasa? Baru atau kritis? Bentar, baca semua ya. Oke, yang lainnya langsung pulang aja lah. Gak apa.